Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arda Prajatama dari kelas 10 MIPA 5 akan mempresentasikan materi bertemakan Daulah Bani Umayyah. Sejarah berdiri Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini resmi berdiri setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung lebih dari 3 abad yang dibagi ke dalam 2 periode, yakni periode pertama antara 660 sampai 750 dengan pusat pemerintahan di Damaskus, kemudian periode kedua antara 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat Islam, yaitu Amul Jammah. Setelah Ali wafat, kepemimpinan sebenarnya sempat dilanjutkan oleh putranya Hasan. Namun setelah beberapa bulan, Hasan mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslim yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah, dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, perang Jamal, pertempuran Siffin, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah I. Perdamaian antara kedua inilah yang disebut dengan Amul Jammah atau Tahun Persatuan. Sejarah perkembangannya ialah umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan dan menjadikannya salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Di saat Al-Wahid berkuasa, Musa ibnu Nusair berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Dalam sejarah penguasaan Spanyol, ada 3 pahlawan Islam yang berjasa dalam proses penguasaannya. Mereka adalah Taufik ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Faktor kemunduran dari Bani Umayyah. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Yang keempat, lemahnya pemerintah Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khilaf tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tak kala mereka mewarisi kekuasaan. Yang terakhir, penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul al-Muthalib. Ibrah dari Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, berlaku adil dalam segala hal dalam kehidupan kita. Yang kedua, berakhlak mulia dan tidak sombong. Dan yang terakhir, tidak rakus dan taat terhadap kekuasaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.